Udin Muhammad wa taubatin khalsah wa taubatin khalsah wa taubatin sarira. Wa taubatin khalsah dan masuk di sini sudah yang apa yang telah lalu tinggal apa yang pernah dilihat, apa yang pernah dilakukan tinggal masuk ke kosong. Jadi enak. Nah, semua yang masuk sini artinya sudah bersih. Cuman artinya ada niat taubat. Ada taubat itu yang usaha ingin untuk apa namanya? Karena dikatakan orang yang pertama apa namanya penyebabnya orang mahrum minal barokah, orang itu apa namanya yang pertama bukan karena tapi karena ajiz, karena malas pertama, malas sampai dia capek. Jadi kalau kita mau ada banyak aspeknya tentang suci dan sopan, keistimewaan dan seperti yang kemarin kita katakan apa namanya ya apa namanya belajar di Mustafa Fikri Jawahir belum betul dapat titik jahil ziarah aja dengan titik apa artinya titik sungguh dalam semuanya. Nanti perkara datang malas itu manusia, nggak bisa orang sungguh-sungguh terus nggak ada loyonya. Tapi artinya ketika kita loyo, kita salah, ngerasa bahwa saya anak salah, anak bertok dan anak mau kembali. Jadi bukan orang yang apa namanya, orang yang jelek itu bukan orang yang salah, bukan orang yang, tapi orang yang salah yang nggak mau mengakui kalau dia salah. Kalau salah semua manusia. Makanya kenapa Allah bukakan di situ pintu surga ada yang namanya baru taubat untuk orang-orang. Bahkan ketika itu kalau masalah Sayyidina Umar apa ketika masuk apa namanya, ketika masuk majelis, ketika sudah pulang langsung ketawa dan dengan ketika ditanya baru kenapa? Karena aku merasa ketika aku duduk di majelis tersebut, aku merasa aku adalah orang yang paling banyak dosa. Dan aku dengar Rasulullah mengatakan siapa orang yang duduk di majelis kalau dia belum taubat maka tidak berdiri dari majelis tersebut kecuali apa dosa yang telah dia berbuat bukan hanya diampuni, diganti. Dosa yang satu bunuh diganti dengan satu bunuh pahala. Kenapa ada kemauan untuk taubat? Umar banyak orang-orang soleh itu banyak perlu di situ juga seorang santri itu disebutkan Imam Haddad dan sebagainya murid bagus kalau bisa dibaca atau pertemuan adab suluk murid, adab itu tata cara suluk berjalannya seorang murid. Siapa murid? Murid orang yang ingin sampai kepada Allah, ingin orang yang ingin dekat dengan Allah, dia maka seorang murid. Jadi tata caranya ya apa seorang murid itu harus ada yang namanya khof dan roja. Seperti apa namanya dua sayap. Kalau mulai malas ya apa caranya? Kalau dia terlalu sombong dengan ibadahnya ya apa caranya? Namanya manusia. Lihat, haji yang satu keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia itu hati. Hati ini memiliki sesuatu yang sangat aneh. Aneh. Di situ ada yang namanya cinta, senang dengan kita ya. Ada yang namanya takut, rasa takut. Ada yang sungguh kadang hati rasa ingin rasa ajaib kan. Makanya malah para sufinya itu kebanyakan mereka menjaga itu pelajarannya. Nah diantaranya apa namanya dengan duduk dengan orang-orang soleh, sikapnya orang-orang soleh, dengan cerita-cerita orang soleh yang lebih banyak hati kita mudah menangkap dan lebih sejuk, merasa tenang. Kenapa rahmat turun? Bagaimana? Bahasa Indonesia di tertib siarannya di sini diatur sampai ke mana? Sampai di Guba Bebulan. Yang lain punya meja. Banyak lagi. Banyak lah. Hah? Itu. Ada.
Orang-orangnya tidak. Itu aja. Taruh di meja habis tadi. Kitabnya lah. Bisa. Gula-gula. Baik, buka deh. Nyalakannya di yang jauh dulu. Bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian setelah apa namanya dari ziarah, pernah ziarah Jambal semua kan? Nah, dari Al-Umar Mumpar ini kan jalan kan? Oh, di situ juga ada Habib Alwi bin Syahab, Habib Muhammad. Pernah tahu Habib Abdullah bin Syahab? Ya, yang Balbutarim. Nah, itu Abdullah bin Syahab, abahnya nomor 10 ini. Nomor 10 abahnya, nomor 11 ini apa namanya? Kakeknya. Dikatakan Habib apa? Kalau Habib nomor 10 ini abahnya Habib Abdullah bin Syahab, itu termasuk gurunya Habib Umar. Terus Habib apa namanya? Kalau Habib Alwi ini yang paling banyak dapati Habib Masyhur. Habib Alwi ini termasuk salah seorang dulu yang menghidupkan kembali kota Tarim dengan sirah para salaf. Sejarah para salaf banyak sekali keluar dari lisan beliau. Dan juga dikatakan bahwasanya Habib Alwi ini sudah ada apa namanya bisyarah keistimewaan beliau sejak dahulu kala. Pada waktu itu ayahnya Habib Alwi ini di Indonesia. Ketika dari sini ke Indonesia, ke Jawa. Ketika nyampe di Palembang di sana, kemudian menikah. Ketika sudah menikah, pergi ke Haramain, ketemu kalau nggak salah Syekh Ahmad Zaini Dahlan kalau nggak salah, dia mengatakan bahasanya ke ya Habib, inti kembali ke Tarim dan inti nikah di kota Tarim, karena anak lihat di punggung inti jauhan permata, dan permata itu nggak pantas keluarnya kecuali di kota Tarim, tidak ada yang tempat. Karena dikatakan bahwasanya kota Tarim kota yang sangat istimewa, sampai dikatakan kalau sampai dunia nanti sudah buta karena banyaknya maksiat, kota Tarim masih mampu lihat. Jadi agungnya kota Tarim. Dan kalau terus terang ya, secara pribadi pun kita rasakan kalau kita pergi ke Mekah atau ke Madinah, rohanianya itu mungkin ketika kita melihat Ka'bah atau melihat Masjid Nabawi di depan makam Rasulullah atau melihat Kubatul Qudus. Tapi selain itu nggak mungkin yang tidak dapat ke majlis seindah di kota Tarim. Jadi mana nanti bisa rasakan ini kalau keluar dari kota ini. Jadi sesuatu itu akan terasa kalau kita bisa dengan itu. Kayak sekarang kita sehat semua, nggak tahu bahwasanya di diri kalian ini ribuan nih. Coba salah satu di antara kalian ada yang ini yang sakit gigi, yang ini sakit mata, yang ini sakit ini, karyawan aja. Mata seperti itu. Baru tahu nikmat kalau sudah nggak ada. Itu juga keistimewaannya kota Tarim. Sampai dulu orang-orang dulu mereka masuk kota Tarim tapi tahu hakikat kota Tarim. Di antaranya masuk ke kota Tarim langsung pingsan. Kenapa melihat cahaya yang ada di kota Tarim? Sampai dikatakan bahasanya dari Maudiul Anwar. Kota Tarim ini tempat yang penuh sangat cahaya. Dauriha wal afqar. Di rumah-rumahnya dan juga di jalan-jalannya
wallah ma fi hadar. Demi Allah nggak ada satu rumah di kota Tarim illa wa amla Allah, kecuali di situ dipenuhi oleh cahaya. Sampai orang dulu ingin tinggal di kota Tarim, dari inginnya tinggal di kota Tarim, mereka sampai mengatakan bahasanya ya red fi hadar, ya red fi hadar. Seandainya aku punya rumah, walau kama sakil, walaupun anak tinggal di rumah di kota Tarim itu, walaupun cuma tempat seperti gua gitu, nggak ada kamar mandinya, nggak ada AC-nya, nggak apa-apa, yang penting anak tinggal di kota Tarim. Bukan dinaminal motor wal bar. Ini anak yang penting anak selamat dari dingin dan selamat dari hujan cukup. Sampai dulu sebagian orang awam mengatakan Tarim walau ala dulu syarif, tinggal kamu di kota Tarim walaupun kamu di syarif. Syarif itu kayak apa namanya, kayak pisau yang bentuknya agak tapi ada gigi-giginya kayak gergaji, tapi kecil, biasanya diambil untuk kurma kayak gitu. Kayak kalau di pasar-pasar ada namanya syarif. Jadi Tarim walau ala dulu syarif, tinggal kamu di kota Tarim artinya tinggal kamu di kota Tarim walaupun sesusah apapun, secapek apapun, sepayah apapun, kalau bisa jangan tinggalkan kota Tarim. Karena kota ini sangat asli. Sampai dikatakan lah hati-hati dari jangan sampai ada yang maksiat di kota Tarim. Kenapa? Karena para salaf setiap harinya jalan ke kota Tarim. Dan kemudian Habib Alwi ini hingga kemudian abahnya Habib Alwi menikah di kota Tarim. Ketika sudah menikah, pergi kembali ke Jawa. Sampai kemudian punya anak. Tinggal sama ayahnya Habib Alwi. Sampai nggak lama sampai kadang sudah ayahnya sudah lama meninggal ayahnya meninggal di di Palembang. Kemudian datang kabar surat. Jadi kabar ini, surat ini nyampe di sini kira-kira sebulan 2 bulan itu baru nyampe. Ketika nyampe di sini dibacakan sama keluarganya, ya kita akan nyampaikan sama anak. Dia. Kemudian kata salah satu pamannya, biar aku yang nyampe. Datang ke Habib Alwi mengatakan bahwasanya kamu yang sabar, ini kenapa? Kalau ayah kamu meninggal, kalau aku sudah mendapat kabarnya yang lalu. Kalau kenapa bisa? Iya, aku mimpi aku ziarah dengan ayahku nyampe. Ketika ayahku ziarah sampai di makam Sayyidina Umar, ayahku masuk ke dalam. Dan saya pahami bahwasanya ayahku telah meninggal. Dan juga pernah pada waktu itu ada satu orang di Palembang pada waktu ayahnya Habib Alwi ini meninggal dunia, sudah sekarat, tua, katanya keluar semua tutup, jangan ada yang masuk. Tutup. Ketika ditutup, ya namanya orang Indonesia ya, orang Jawa suka udul, tahu udul, ingin melihat aja itu ada apa itu, apa disuruh. Manusia kan gitu, semakin dilarang semakin suka. Awas ya, jangan sampai ada yang masuk lewat sini. Nah, kemudian dilihat ada satu orang ngintip. Dia diintip, ada orang pakai jubah masuk dari jendela, duduk bersimpu di bawahnya kakinya Habib itu lama. Kemudian dia sudah pergi, Habib buka lagi sudah dulu. Orang jalan. Kemudian tidak lama kemudian orang yang tadi ngintip ini ditakdirkan oleh Allah ziarah ke kota Tarim. Ketika ditakdirkan ziarah sampai di kota Tarim, hadir di majlisnya Habib Alwi sebelahnya. Ketika hadir di tempat majlisnya Habib Alwi ini, dia aku kayak kenal orang ini gitu. Yang ceramah ini kenalan Habib. Mana pernah lihat? Habib yang pernah nangis yang masuk lewat jendela untuk ziarah Habib. Ketika dia mulai paham gitu, nama Habib Alwi dikasih salam. Dan beliau di Habib Alwi ini kalau di kota Tarim nggak mau pakai sendal. Ketika ditanya bagi Habib kenapa nggak mau pakai sendal, berkata ini kota dulu pernah diinjek oleh para salaf. Anak kakinya nempel dada. Makanya sebagian mereka mengatakan idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yaqulu lana ka'ambarin mutanabris. Kalau anak ziarah Tarim, aku temukan tanah-tanah yang ada di kota Tarim itu menghembuskan bau wangian yang sangat harum. Wa namshi fatan fi sara'a ta'adduban. Dan kami berjalan di kota Tarim tanpa menggunakan sendal. Kenapa? Ta'adduban supaya
Kenapa? Ya ka'annana namsi biwadil muqaddas. Karena aku merasa aku sekarang berjalan di sebuah lembah yang sangat suci. Lembah yang sangat suci. Kenapa? Lembah yang pernah dijalani sama orang. Ada ta'alluqnya mereka dengan orang-orang soleh. Makanya ta'alluq dengan orang soleh itu sangat untung. Sebagian mengatakan syirik. Kenapa kok syirik? Ta'alluq sama orang soleh. Anjing yang mughaladzah ta'alluq sama ashabul kahfi masuk surga. Kayu yang ta'alluq sama Rasulullah gak jauh Rasulullah. Setelah perang Khaybar itu. Setelah perang Khaybar kok di situ banyak tamar. Sampai Rasulullah kepada muhajirin, orang-orang yang muhajirin dulu punya rumah, punya kebun-kebun yang dulu dikasih sama orang Ansor, dibagikan harta dari mana? Dari Khaybar. Setelah itu kemudian Rasulullah dibangun mimbar baru. Dulu biasanya Rasulullah kalau khutbahnya ada pohon yang sudah mati baru sendiri kita aja Rasulullah. Ketika yang nggak jauh, berapa senti aja, berapa 1 langkah 2 langkah gitu. Dengar tangisan. Dengan tangisan tersebut, rindu tersebut yang membuat dia nyampe bukan ke surga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tapi ke 7 yang paling tinggi sama Rasulullah. Kenapa? Mahabbah ta'alluq. Ya apa kambing ya? Anjing yang najis mughaladzah. Ada ta'alluq. Bagaimana dengan seorang mukmin, umat Muhammad? Ini apa kalau yang inti ta'alluqi itu Rasulullah? Di apa yang inti ta'alluqi itu darah dagingnya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah. Nah, cinta itu sangat agung, sangat aneh, sangat ajaib. Jadi jangan mudah jatuh. Jangan mudah jatuh. Ada cinta monyet. Ada cinta monyet. Nah, kemudian apa namanya? Itu hal mau naik kendaraan. Terus nggak mau naik kendaraan. Kalau di Kota Tarim nggak mau naik kendaraan. Dulu di sini orang yang pertama Orang yang pertama punya anak punya mobil di sini bangsa Al-Kaf dulu kayak rakyat. Yang bangun jalan di jalan sampai sini bangsa Al-Kaf. Dulu mobilnya dibawa naik onta. Apa? Ya dipreteli dari Singapura kalau nggak salah. Jadi preteli gitu dinaikkan ontanya sampai Kota Tarim. Sampai di Kota Tarim, kemudian dipasang lagi mobil jeep gitu. Habib Alwi dijemput sama Habib. Boleh Habib? Ayo kita ziarah Zambal naik mobil. Enggak ada jalan. Benar, foto lagi. Enggak ada jalan. Kemudian Habib ini naik mobil jalan. Ketika sudah nyampe Zambal, katanya Habib Alwi sudah ada di makamnya bagian